Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalayan Purwadaksina, Purwa Wiwitan Daksina Wekasan. Bubuka medar carita napak lacak nubaheula. Nuhun agung sihapunten neda jembar hampura. Estu tuna kukabisa tebih tina pangarti. Tegaduh maksud agul ku payung butut, daya maksad miheulaan nu ti heula. Sim kuring nuju diajar, ngahaja bade ngaguar carita anu bade dipedar, malak mandar mugia tiasa katalar. Sahabat Odoy, berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Semoga kabarnya sahabat pada saat jumpa ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan juga limpahan rizki yang barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, pada saat ini Kang Odoy akan coba mengulas tentang sejarah desa Leuwi Dingding. Referensi sejarah ini Kang Odoy dapatkan dari Pak Ulis Kamal, desa Leuwi Dingding. Ucapan terima kasih kepada Pak Ulis Kamal, juga salam hormat Pak Ulis Kamal, juga Bapakku Imas Rasdianto, Bapakku Leuwi Dingding. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita simak kisahnya bagaimana sejarah desa Leuwi Dingding. Jangan di skip biar tidak gagal paham, dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya, pijit juga like, komen, dan subscribe-nya sebagai dukungan agar channel Kang Odoy tetap berkembang dan tetap setia mengulas tentang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Desa Leuwi Dingding adalah sebuah desa yang terletak di sebelah timur wilayah Kabupaten Cirebon. Dari ibu kota kabupaten berjarak sekitar 30 km dengan ketinggian 8 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah 117.100 hektar. Desa Leuwi Dingding salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Ya sahabat, mengenai sejarah desa Leuwi Dingding ini berawal sekitar pada abad ke-14. Di sebuah pedukuhan Panongan terdapat sebuah sungai atau kali yang bernama Kali Singaraja. Kali Singaraja yang panjangnya kira-kira 12 km. Kali tersebut berawal dari air pegunungan yang mengalir dari desa Panongan sampai ke desa Leuwi Dingding dan Lemah Abang. Konon diceritakan di Kali Singaraja ini dihuni dan dikuasai oleh seekor singa yang sakti mandraguna. Ia mempunyai kaki 3, kakinya jadi singa ini ada 3, jadi tidak seperti singa biasa atau binatang yang lainnya. Singa ini mempunyai kaki 3, jadi pada bagian belakang berkaki 2 dan bagian depan
kakinya hanya satu. Konon singa ini adalah bertugas di tapal batas hutan Sedong dan hutan Sampih sebagai utusan dari kerajaan Galuh Pakuan. Dan dengan secara tiba-tiba kedatangan tamu yang mengaku utusan dari kerajaan Galuh Pakuan, yakni seorang punggawa yang berpakaian baju macan dengan kancing sebanyak 21. Beliau adalah merupakan wujud seperti macan datang ke Gunung Merapi. Akan tetapi pertemuan kedua makhluk tersebut masing-masing mempunyai praduga yang berlainan, sehingga timbul suatu anggapan yang berbeda. Disangka kedatangan macan ini ingin merebut kekuasaan singa di Kali Singaraja, maka timbullah perselisihan paham antara kedua binatang ini. Ini pasti binatang jadi-jadian ya sahabat, yang menggunakan pakaian macan katanya. Bahkan dari perselisihan itu kemudian sampai terjadi perang tanding, adu kesaktian di antara kedua belah pihak yang memakan waktu cukup lama karena sama-sama memiliki ilmu kanuragan dan kesaktian yang sangat digdaya. Hingga pada saat yang tepat, sang macan mengeluarkan pusaka andalannya yang berupa gobang. Ya, gobang ini golok panjang yang berbentuk seperti pedang, sahabat. Maka sang singa merasa kasoran atau kalah dalam adu kesaktian. Entah karena apa, tiba-tiba kedua makhluk tersebut dengan secara tiba-tiba menghentikan pertarungannya, sehingga kesadaran mereka timbul, bahkan keduanya merasa dan saling menyadari atas segala kejadian yang telah terjadi. Karena kedua belah pihak ini masing-masing mempunyai tujuan yang sama dan satu perintah dari kerajaan Galuh Pakuan, maka kedua makhluk tersebut kemudian saling memaafkan dan ia kemudian beristirahat. Dan pada bekas pertarungannya tadi di sebuah pedukuhan asem, besok di akhir zaman nanti kali tersebut diberi nama Kali Cigobang. Nah, kemudian di tempat peristirahatannya tadi secara tiba-tiba keluar air tuk, air yang memancar dari dalam tanah. Persis di atasnya terdapat sebuah pohon loa. Maka kali itu kemudian diberi nama Ciloa yang sangat bermanfaat bagi umat manusia berikutnya. Dan kemudian keduanya lalu melanjutkan perjalanan dan melewati tanah Picung. Nah, selanjutnya kemudian menetap di situ sambil melakukan tapa beratanya. Pada tanah yang tertinggi di daerah tersebut, sang singa kemudian menjalankan tapa beratanya di bawah pohon picung yang ditanami oleh sang macan. Berbulan-bulan ia menjalankan tapa berata sehingga sang macan ingin meninggalkan sang singa. Namun sebelum meninggalkan tempat tersebut, sang macan mencari ranting dan pucuk pohon picung itu untuk melindungi sang pertapa. Nah, setelah berakhirnya sang macan bersemedi atau bertapa yang memakan waktu cukup lama, kurang lebih sampai 3-10 bulan, ternyata pohon picung tersebut pucuknya tidak ada. Maka nanti akhir zaman tempat ini kemudian diberi nama Picung Pugur. Perjalanan sang macan yang sekian lama hingga pada suatu saat teringat pada sahabatnya yaitu sang singa, lalu kemudian berhenti dan ia duduk sambil melamun
tiba-tiba tanah yang didudukinya itu amblas menyerupai danau atau lewi kata bahasa Sundanya. Nah, dan tepinya itu tidak datar membentuk dinding. Di saat sedang melamun, datanglah sang singa yang dulu pernah ditinggalkan. Di saat kedatangan sang singa inilah tanah tersebut bertambah amblas ke dalam menyerupai sebuah lewi atau danau dalam bahasa Sunda. Dan dindingnya pun tambah tinggi. Tanah tersebut diberi nama kemudian dengan nama Lewi Dingding. Lambat laun sekitar tempat tersebut semakin ramai dan banyak orang mendirikan pemukiman yang akhirnya berkembang, maka jadilah tempat tersebut menjadi sebuah pedukuhan yang bernama Lewi Dingding. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke arah utara di perbatasan Tuk dan Lewi Dingding. Ia berhenti karena banyak orang yang sedang bermusyawarah untuk menegakkan ajaran agama Islam. Siapakah mereka itu? Dan mereka itu ternyata adalah Ki Ardisela dan Ki Mukoyim, tokoh agama Islam yang sedang memberikan wejangan-wejangan kepada pengikutnya dan penegakan syiar Islam. Untuk selanjutnya, tempat berembuk bagi para santri kini diabadikan sebagai blok ragem, asal kata rageman atau kompak. Lalu keduanya melanjutkan perjalanan ke arah utara sampai di pesisir Kalibangka. Nah, demikianlah sahabat sekilas ringkas sejarah berdirinya Desa Lewi Dingding, dan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau penyampaian kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Terima kasih sekali kepada Pak Ulis Kamal, juga Bapak Kepala Desa Lewi Dingding, Pak Imas Rasdianto. Juga salam hormat kepada seluruh aparatur Desa Lewi Dingding, masyarakat Desa Lewi Dingding. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel yang mengupas, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.